Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video again. Before starting our session, let's pray together first. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy shalihin. Amin ya rabbal alamin. In this video, we are going to learn about command and prohibition. Apa itu command and prohibition? Command is an expression to us to get something done by other people. Jadi command itu adalah ekspresi untuk meminta atau meminta orang untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah perintah. There are two patterns of commands. Ada dua model atau dua bentuk dari kalimat perintah. Ada yang verbal and nominal. Yang namanya verbal berarti there is verb. Ada verb atau kata kerja di dalam kalimat perintah tersebut. Sedangkan nominal tidak ada verb. Mari kita bahas satu persatu. Nah, bagaimana cara membuat kalimat verbal tersebut, verbal command. Kita mulai dari verbal command. Jadi place a bare infinitive at the beginning of the sentence. Jadi tempatkan bare infinitive. Apa bare infinitive itu? Bare infinitive adalah kata kerja asli tanpa to dan aksesoris yang lainnya. Contohnya, go, pergi, pergilah. Stand, berdirilah. Read, berarti bacalah. Jadi kalau itu ditempatkan di paling depan tanpa ada subjeknya. Biasanya kalau kita membuat kalimat ada I go, nah, ini I-nya dihilangkan. Jadi langsung ke kata kerjanya, itu sudah menjadi command. Apa tadi command? Perintah. Jadi kalimat perintah ditempatkan di paling depan tanpa ada tambahan apapun, itu namanya bare infinitive at the beginning, di awal pada sebuah kalimat. Nah, ini contohnya, example of command. Stand up, sit down, come in. Jadi tempatnya di depan semua, nggak ada subjeknya. Talk to me, tell me, go with me, love me, keep out, help me, stay with me, get out, go to school, go to sleep, buy me sate, come on time. These are the example of verbal command. Ini adalah contoh dari kalimat perintah verbal. Ada kata kerjanya semuanya. Diperhatikan di sini, ketika di sini kalimat perintah dalam bahasa Inggris tandanya kok titik, tidak tanda seru. Sedangkan di bahasa Indonesia berdirilah. Loh, kok tanda seru? Apa bedanya? Kita nanti akan bahas di video yang lain. Jadi ada perbedaan antara penggunaan tanda seru dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita lanjutkan. So, ada tambahan sedikit, to make the command more polite, untuk membuat kalimat perintah itu lebih sopan, polite. Use please, gunakan please. Bisa ditempatkan at the beginning, di awal, or at the end, atau di akhir of the sentence. Jadi bisa ditempatkan di awal atau di akhir. Ini contohnya. Kalau ditambah please, tadi kan langsung, kalau verbal command-nya langsung kata kerjanya speak slowly, atau bicaralah yang pelan. Nah, kalau dikasih please berarti itu lebih sopan. Please speak slowly. Bisa ditempatkan di depan atau di belakang. Bedanya kalau di depan langsung, kalau di belakang setelah kalimat tersebut dikasih koma. Jadi speak slowly please, sama, artinya sama maksudnya, jadi lebih sopan. Please sit down please. Please save me please, sama. Oke, next. Sekarang kita ke yang nominal command. Yang nominal tadi kebalikannya dari verbal, tadi tidak ada kata kerjanya. Jadi selain kata kerja, kita bisa memerintahkan seorang tapi nggak kerja, nggak melakukan satu. Gimana contohnya? Caranya
Place be at the end, at the beginning of the sentence and use non-verb behind it. Jadi diletakkan di depan itu pakai be, be, terus baru kata yang bukan verb, bisa kata sifat. Kita lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah ini, for example, careful itu bukan kata kerja tetapi kata sifat. Careful kan hati-hati, jadi berhati-hatilah, jadi be careful. Diligent juga begitu, diligent itu kan rajin. Jadi, be diligent. Be silent. Nah, silent kadang ada kata kerja, silent. Be quiet. Be a good student. Nah, be a good student, jadilah murid yang baik. Be at home soon. Be on time. Kalau contohnya come on time, berarti datanglah, ada kata kerjanya. Kalau nggak pakai datang, langsung ini kata sifat. Be on time. Be aware of dog. Oke, itu contoh dari verbal command. Kita bahas selanjutnya adalah kebalikan dari command adalah larangan, prohibition. Jadi prohibition is expression to warn all other people not to do something or to forbid. Jadi untuk mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk melarang. Jadi and there are two patterns of prohibition. Ada dua bentuk dari prohibition juga sama dengan command tadi. Ada verbal and nominal. Ada verbal itu ada kata kerjanya dalam kalimat tersebut sama dengan yang command tadi. Oke, kita bahas dulu yang verbal prohibitions. Bagaimana cara membuatnya? Please, don't, or do not before a bare infinitive. Bare infinitive tadi masih ingat ya? Bare infinitive tadi kata kerja yang tidak ada tambahannya, masih asli. Jadi di depannya tinggal tambah don't. Kalau tadi go out, pergilah, keluar. Jadi kalau dikasih tambahan don't di depannya, don't go out, itu sudah menjadi prohibition atau larangan atau do not. Kita lihat contohnya yang lebih jelas. Oke. Don't do it, tinggal tambah don't. Kalau do it gini saja. Ini berarti kata perintah command. Kalau dikasih don't berarti prohibition, larangan, kebalikannya. Don't do it. Don't lie to me. Don't enter the room. Do not follow me. Don't steal. Don't go away from me. Jadi tinggal dikasih don't di depannya. Oke, don't move. Oke, do you understand? Oke, itu contoh dari prohibition yang ada lagi yang lain ini. Don't disturb him. Don't play truant. Jangan membolos. Don't let me down. Don't let him go. Don't let her break your love. Don't make me angry. Don't make me do it. Don't shout. Don't read loudly. Don't trust him. Don't blame her. Ini semuanya contoh dari prohibition menggunakan don't di depan atau do not. Sama dengan command tadi, untuk prohibition kalau kita mau membuat itu lebih sopan, kasih tambahan polite. Kasih tambahan please. Jadi please bisa di depan, bisa di belakang, sama. Contohnya, please don't cry please, sama. Penulisannya sama dengan yang command tadi. Kalau di depan langsung, kalau di belakang kasih koma dulu. Please don't shoot the bird. Don't shoot the bird please. Nah, ini contoh dari prohibition yang verbal. Sedangkan yang nominal sama. Tinggal nambahi be saja setelah don't be. Kalau tadi command tinggal nambah be, kalau prohibitionnya ada don't be atau do not be. For example, don't be lazy, don't be crazy, don't be stupid, don't be careless, don't be stingy, don't be late, don't be confused, don't be angry at me. Itu contoh-contohnya. Oke, ada tambahan. When we would like to emphasize something forbidden to do. Jadi ketika kita ingin
untuk menekankan, emphasize something forbidden to do. Jadi benar-benar tidak boleh. Ini ketidakbolehannya lebih kuat. Jadi for emphasize something forbidden to do, we can change the main element of prohibition structure by using never. Jadi boleh don't-nya itu diganti, don't-nya diganti dengan never atau don't ever. Ini maksudnya don't touch her. Nah, ini juga larangan. Tetapi kalau kita mau lebih menekankan lagi, kalau itu benar-benar tidak boleh dilakukan, berarti don't ever touch her atau never touch her. Ini lebih keras larangannya, itu bermaksud begitu kalau ada diganti sudah never atau don't ever. Next, selain menggunakan don't atau do not atau never tadi, jadi we can also use this follows pattern. Jadi kita bisa menggunakan no. Jadi kita menggunakan no. Bedanya apa? Kalau kita mau membuat larangan tapi tidak pakai don't tapi pakai no, kata kerja yang setelah no itu harus dikasih ing. Jadi contohnya no smoking. Awalnya no smoke. No smoke pakai e, di no smoking. No parking. Ini juga termasuk prohibition pakai no. Nah, kalau di setelahnya no itu bukan kata kerja, sudah kata benda, itu nggak perlu dikasih ing. Tapi kalau kata kerja misalkan smoke, merokok, dikasih ing. No smoking. Nah, ini ada kata khusus yang included both prohibition and command. Jadi di sini ada kata khusus. Contoh saja ini adalah danger. Danger artinya kan bahaya. Ini bisa juga termasuk larangan, juga termasuk command. Although there is no exact pattern in it, we can find it because it warns everybody about something important to or not to do something when they read it. Nah, jadi ini walaupun tidak mengikuti kata-kata atau bentuk-bentuk tadi command and prohibition, tapi ini termasuk keduanya karena ini mengingatkan setiap orang bahwa ini penting untuk tidak dilakukan ketika melihat tulisan ini. Okay. I think that's all for this session. We can continue the next video, another video about exclamation mark yang tadi yang saya janjikan, yakni apa bedanya tanda seru dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris penggunaannya. Oke, sementara itu saja command and prohibition. If you have any question, you can give a comment or chat me. Okay, before ending our session in this video, let's pray together. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.